Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan Carto Political and Law ya, atau yang disingkat dengan CPL. Baik, pada kesempatan malam hari ini saya kembali untuk menyampaikan suatu informasi kaitan dengan seputar pemilu tahun 2024 tentunya ya. Dalam konteks masih di masa informasi mengenai link seputar link latihan CAT Panwaslu Kecamatan. Oke. Dalam linknya ya saya sertakan seperti biasa di deskripsi, kemudian dengan passwordnya saya sertakan di dalam video ini tentunya ya. Oke, passwordnya itu saya bikin ataupun terbuat dari 4 kata ya, 4 kata ataupun 4 penyebutan mengenai passwordnya. Oke, password yang pertama itu adalah PAN ya. Oke, gini teman-teman ya, saya juga ingin menyampaikan suatu informasi kaitan dengan komentar di video yang kemarin mengenai tugas, kewenangan, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan. Oke, dasar yang paling utama kalau nggak salah itu teman-teman silahkan buka ya. Di pasal 105, 106, dan 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Nah, di mana dalam pasal tersebut itu mengatur mengenai tugas, kewenangan, dan kewajiban sebagai Panwaslu Kecamatan. Oke, sedikit saya bercerita ataupun tips ya untuk memahami mengenai tugas sebagai seorang Panwas ya. Untuk sekiranya bisa paham lah ketika ada soal yang keluar mengenai tugas itu. Nah, mengenai tugas seorang Panwas ini tentu harus adanya faktor pengawasannya seperti itu. Jadi ketika di situ ada pengawasan, maka itu merupakan tugas ya. Berbeda ketika menyampaikan LHP, kemudian mengangkat dan memberhentikan PKD ataupun pengawas TPS itu bukanlah merupakan tugas ya. Contoh misalkan misalkan pencegahan dan penindakan. Kenapa pencegahan dan penindakan ini merupakan bagian daripada tugas? Karena pencegahan itu di situ di dalamnya ada faktor pengawasan ya. Ketika peserta pemilu itu sudah disampaikan mengenai saran perbaikan ya penyelenggara misalkan, ataupun juga kepada peserta pemilu itu sudah disampaikan jangan kampanye di sini ya, di sini adalah tempat terlarang, baik itu secara lisan ataupun secara tertulis, namun peserta pemilu itu masih tetap kampanye di situ, maka hal itu dituangkan dalam B2 ya, formulir temuan. Jadi kita bikin dulu nanti LHP-nya, laporan hasil pengawasan ya, bahwasannya peserta pemilu itu masih melakukan kampanye di tempat terlarang. Nah, dari LHP ini kemudian ditindaklanjuti masuk terhadap B2 ya, form temuan, dan kemudian dilakukan penindakan ya, penindakannya tadi ya, langkah penindakannya seperti kajian, mengundang klarifikasi dan sebagainya. Nah, kenapa itu merupakan bagian daripada tugas? Karena ada faktor pengawasan, yaitu tadi di pencegahannya. Sama halnya dengan pengawasan tahapan ya, ataupun pula pengawasan sosialisasi politik uang, itu merupakan tugas daripada seorang pengawas pemilu ya. Oke, karena kemarin itu mengenai ada kalimat kecuali ya, yang sekiranya itu membuat teman-teman agak sedikit bingung ya untuk jawabannya. Ya, kalimat kecuali ini kan bisa menunjukkan yang benar ataupun yang salah ya. Lihat pula mengenai soal dan jawabannya. Kita harus cermati ya. Ketika jawaban itu menunjukkan lebih daripada 4 bahwasannya soal itu benar, maka yang satunya itu salah ya. Udah barang tentu pasti jawabannya itu yang salahnya. Misalkan saya sertakan dalam link soal kemarin itu mengenai manakah yang termasuk kewenangan Panwaslu Kecamatan ya, kecuali di sini ada 4 pilihan ya. Yang kemarin itu mencegah terjadinya praktek politik uang, mengawasi netralitas semua pihak, membentuk dan memberhentikan Panwaslu Kelurahan Desa, menyampaikan LHP kepada Bawaslu Kabupaten Kota ya. Nah, di sini ini merupakan ada kalimat kecuali ya. Kemudian kewenangan dari Panwaslu Kecamatan itu ya adalah membentuk dan memberhentikan. Seperti itu, hingga jawabannya adalah ya membentuk dan memberhentikan. Kalau yang 1, 2
1, 2, 4 ini merupakan bagian daripada 1, 2 itu bagian daripada tugas, dan keempat itu merupakan kewajiban ya, kewajiban dari seorang pengawas. Maka dari 1, 2, 3 ini adalah salah, maka pilih yang benarnya, yaitu di bagian ketiga itu mengenai membentuk dan memberhentikan PKD. Nah, maksudnya tadi kecuali ini kan bisa yang benar dan bisa yang salah seperti itu. Kemudian ada lagi kaitan dengan manakah yang termasuk kewajiban Panwaslu Kecamatan, kecuali ya. Di sini bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Kemudian melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengawas pemilu tingkat bawahan. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggara pemilu di wilayah kecamatan. Nah, di sini ada mengawasi sosialisasi. Mengawasi itu adalah domain ataupun tugas daripada seorang panwas, sehingga bukanlah merupakan kewajiban. Berarti yang dipilih itu adalah yang salah, karena yang 1, 2 itu merupakan benar, itu merupakan kewajiban dari seorang panwas. 1, 2, 4 itu ya. Jadi kecuali itu bisa yang salah ataupun yang benar. Maksudnya teman-teman juga harus jeli ketika membaca suatu soal, barangkali nanti di CAT nanti ya. Karena yang bikin soal itu adalah Bawaslu RI ya. Bawaslu provinsi menyampaikan ke Bawaslu RI, kemudian Bawaslu RI ya tadi menyaring dari soal-soal yang disetorkan Bawaslu provinsi, kemudian disebarkan ke Bawaslu kabupaten kota, dan Bawaslu kabupaten kota juga enggak mengelola dari soal-soal itu. Jadi langsung ke server, langsung ke CAT-nya ya. Bawaslu kabupaten kota hanya mempunyai peran untuk melakukan pengawasan pada saat penyelenggaraan CAT itu. Oke, kemudian password yang kedua ya. Ke-1 tadi PAN, yang kedua itu WAS ya, kemudian yang ketiga itu LU ya. Itu tinggal 1 lagi nih ya. Oke teman-teman, barangkali ada salah kata ataupun kurangnya penjelasan dari saya minta maaf ya teman-teman ya. Karena saya juga sama bareng-bareng belajar lah ya, bareng-bareng belajar di dunia kepemiluan dan dunia demokrasi ya. Sekiranya barangkali ada masukan, saran, dan kritikan teman-teman, silahkan sertakan di kolom komentar ya. Ataupun saya juga bikin grup ya, silahkan teman-teman masuk ke grup, kita diskusi secara WhatsApp lah ya. Saya sertakan pula di link itu apa yang kaitan dengan proses seputar pemilu yang saya ketahui akan saya sampaikan, akan kita diskusikan. Sepanjang memang itu masih dalam kapasitas saya seperti itu. Karena kita tadi konteksnya sama-sama belajar. Oke, saya minta juga mohon untuk tetap mendukung channel ini ya dengan subscribe, like, dan share. Semoga bisa bermanfaat dan semoga teman-teman juga lolos ataupun terpilih menjadi Panwaslu Kecamatan untuk pemilu 2024 yang akan mendatang, seperti itu. Silakan pula barangkali teman-teman punya permintaan sesuatu mengenai linknya harus bagaimana, soalnya harus bagaimana, silakan di kolom komentar juga. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terakhir passwordnya itu adalah CAM ya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, jangan lupa ngopi guys.